Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jahli an-namsi wa sa'iri juhali wa ihya'an dini wa ibqa'al islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatin akli wa nikmatin syahatil badani fa'amdanillahi ta'ala ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti kiram wa nakhusu khususan khasatan ila masunata kitab pedoman KNUan wa jami talamidhi wa masyayikhina wa ma'alif kutub alati ta'alamna wa lamna sa'na ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minin. Mari kita teruskan pelajaran kita hari ini, yaitu kitab pedoman KNUan juz 2 ya. Menerangkan tokoh-tokoh NU. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ilmi fid darin amin. Bab yang ke-8 itu menerangkan tentang tokoh-tokoh NU atau Nahdlatul Ulama. Pertama, tokoh-tokoh NU atau Nahdlatul Ulama yaitu Syekhuna Kiai Haji Muhammad Khalil. Perlu saya mengetahui bahwasanya Syekhuna Muhammad Khalil yang lebih akrab dengan nama yaitu Mbah Khalil Bangkalan. Beliau lahir pada hari Selasa, tanggal 11 Jumadil Akhir tahun 1222 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 20 September 1834 Masehi di desa Lan Undih atau desa Keramat, Ujung Piring, Bangkalan, Madura. Nah, oleh ayahnya Syekhuna Kiai Haji Muhammad Khalil itu beliau dididik dengan sangat ketat. Mbah Khalil kecil itu memang sudah menunjukkan bakat yang istimewa. Nah, kehausannya akan ilmu, terutama ilmu fikih dan nahwu, itu sangat luar biasa. Bahkan beliau itu sudah hafal dengan baik Nazm Alfiyah Ibnu Malik yang berisi 1000 bait tentang ilmu nahwu sejak usia muda. Nah, untuk memenuhi harapan dan juga kehausannya mengenai ilmu fikih dan ilmu yang lainnya, maka orang tua Mbah Khalil kecil ini mengirimkannya ke berbagai pesantren. Nah, setelah tahun 1850 Masehi, ketika usianya itu hampir memasuki usia 30 tahun, Kiai Khalil muda itu berguru kepada Kiai Muhammad Nur, yaitu di pesantren Langitan Tuban. Nah, kemudian beliau nyantri lagi di pesantren Cangaan Bangil, Pasuruan. Dari sini pindah lagi ke pesantren Kebon Candi, Pasuruan. Nah, selama di Kebon Candi, beliau itu juga berguru kepada Kiai Nur Hasan di Sidogiri, Pasuruan. Nah, selama di Kebon Candi, beliau itu mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya dan belajarnya itu sendiri, yaitu dengan menjadi buruh batik. Nah, itu
Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak merepotkan orang tuanya. Meskipun sebenarnya ayahnya itu cukup mampu untuk membiayai beliau. Nah, kemandirian Kiai Khalil itu sudah tampak ketika beliau berkeinginan belajar ke Mekah. Beliau itu tidak menyatakan niatnya kepada orang tuanya, apalagi minta biaya. Tapi beliau itu memutuskan belajar di sebuah pesantren, yaitu di Banyuwangi. Nah, selama nyantri di Banyuwangi ini, beliau itu juga menjadi buruh pemetik kelapa pada gurunya, yaitu dengan diberi upah 2,5 sen setiap pohon. Nah, upah ini selalu ditabung oleh beliau. Nah, pada tahun 1859 Masehi, Kiai Khalil itu memutuskan untuk berangkat ke Mekah dengan biaya tabungannya sendiri. Tapi sebelum beliau itu berangkat, oleh orang tuanya, Kiai Khalil itu dinikahkan dengan seorang wanita, yaitu yang bernama Nyai Asyik. Nah, di Mekah beliau Syekh Khalil ini belajar kepada guru dari berbagai madhab di Masjidil Haram. Tapi belum tahu seperti itu, beliau itu lebih banyak mengaji kepada guru yang bermadhab Imam Syafi'i. Nah, sepulang dari Tanah Suci, Kiai Khalil itu dikenal sebagai faqih atau orang yang ahli fikih dan ahli thariqat yang hebat. Nah, bahkan beliau itu dapat memadukan kedua ilmu itu dengan sarasi. Nah, selain itu beliau juga seorang hafid atau orang yang hafal Al-Quran 30 juz. Nah, Kiai Khalil kemudian mendirikan pesantren di desa Cengkebuan, yaitu sekitar 1 km arah barat laut dari desa tempat kelahirannya. Nah, setelah putrinya yang bernama Siti Khotimah itu dinikahkan dengan keponakannya sendiri, yaitu Kiai Muntaha, pesantren di desa Cengkebuan itu diserahkan kepada menantunya. Nah, sedangkan Kiai Khalil itu sendiri mendirikan pesantren lagi di desa Kademangan, hampir di pusat kota. Nah, tepatnya itu sekitar 200 meter sebelah barat alun-alun kota Bangkalan. Nah, di pesantren yang baru ini tidak lama beliau itu didatangi banyak santri. Sebagai santri pertama dari Jawa, yaitu tercatat nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari kecil dari Jombang. Nah, pada tahun 1924 Masehi di Surabaya itu ada sebuah kelompok diskusi yang bernama Taswirul Afkar, yang didirikan oleh seorang kiai muda, yaitu yang bernama Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Nah, dalam perkembangannya, ketika Kiai Wahab Hasbullah beserta Kiai Hasyim Asy'ari bermaksud mendirikan jamiah setelah meminta persetujuan kepada Kiai Khalil, ternyata beliau Kiai Khalil ini memberikan restu dengan isyarat, yaitu memberikan tongkat dan tasbih melalui Kiai As'ad Syamsul Arifin kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, pada tanggal 29 Ramadan tahun 1393 Hijriah
atau bertepatan tanggal 24 April tahun 1925 Masehi, dalam usia 91 tahun beliau wafat. Nah, hampir semua pesantren di Indonesia yang ada sekarang ini masih mempunyai sanad kepada Kiai Khalil Bangkalan. Nah, setelah beliau wafat, makamnya Syekh Khalil ini tetap menjadi rujukan yang hampir tidak pernah sepi dari para peziarah yang mengharapkan berkah dari Syekhuna Khalil. Nah, beliau Kiai Khalil ini diistiadatkan di daerah Mertajasa, Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Nah, ketentraman lahir dan batin itu terlihat dari bangunan masjid yang bersih, luas, dan megah, jamaah, pengurus masjid, dan makom yang ramah, menambah kekusukan ketika berziarah kepada wali Allah tersebut. Nah, tokoh NU atau tokoh Nahdlatul Ulama yang kedua yaitu Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim atau Pangeran Benowo bin Abdurrahman atau nama lainnya itu Joko Tingkir Sultan Hadiwijaya bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fatah bin Maulana Ishaq, yaitu ayah Raden Ainul Yakin atau Sunan Giri, Rais Akbar organisasi NU. Jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu merupakan Rais Akbar organisasi NU. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu beliau lahir di desa Gedang, utara Kota Jombang, itu pada hari Selasa Kliwon tanggal 24 Dzulqa'dah tahun 1287 Hijriah, atau bertepatan yaitu tanggal 14 Februari tahun 1871 Masehi. Nah, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari itu merupakan putra dari Kiai Haji Asy'ari yang berasal dari Kota Demak, Jawa Tengah. Nah, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari muda itu memulai pendidikannya kepada orang tuanya sendiri, yaitu di Pondok Gedang. Beliau sejak kecil itu sudah dikenal sangat cerdas. Nah, baru menjelang usia 13 tahun beliau sudah diminta untuk membantu mengajar santri-santri di Pondok Gedang. Nah, di tahun berikutnya, yaitu tepatnya ketika usia beliau itu 14 tahun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari muda itu memulai petualangan baru dalam mencari ilmu. Itu pertama kali ke Pondok Wonokoyo, yaitu yang bertempat di Probolinggo, lalu ke Langitan, Tuban, lalu ke Trenggilis, yaitu Semarang, kemudian belajar di Bangkalan, yaitu kepada Syekhuna Khalil. Nah, dilanjutkan lagi yaitu ke Pondok Siwalan Panji di daerah Sidoarjo yang diasuh oleh Kiai Yakub Hamdani. Akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari itu diambil menantu oleh Kiai Yakub. Nah, tak lama tak hanya sampai di situ, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari itu dalam menimba ilmu. Setelah menikah, beliau masih melanjutkan perjalanannya yaitu ke Mekah, itu di bawah bimbingan Syekh Khatib Minangkabau. Nah, selain itu beliau juga berguru kepada Syekh Nawawi Banten dan juga Syekh Mahfud Termas.
juga kepada ulama-ulama terkemuka di Mekah. Nah, perlu saya ketahui siapakah guru Syekh Hasyim Asy'ari, yaitu Syekh Khatib Minangkabau. Perlu saya ketahui bahwasanya Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi itu adalah turunan dari seorang hakim golongan padri yang benar-benar anti penjajahan Belanda. Nah, ia yaitu Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi itu dilahirkan di Bukit Tinggi pada tahun 1855 Masehi. Nah, kemudian beliau pergi ke Mekah pada tahun 1971 dibawa oleh ayahnya sampai dia menamatkan pendidikan dan menikah pada tahun 1879 dengan seorang putri Mekah yang bernama yaitu Siti Khadijah, anak dari Syekh Sholeh Al-Qurdi. Maka Syekh Ahmad Khatib mulai mengajar di kediamannya yaitu di Mekah. Beliau itu tidak pernah kembali ke daerah asalnya. Nah, Syekh Ahmad Khatib itu mencapai derajat kedudukan yang tertinggi dalam mengajarkan agama sebagai imam dari mazhab Syafi'i di Masjidil Haram. Nah, beliau itu banyak memiliki beberapa karangan dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu. Nah, antara lain kitab karangan beliau yaitu kitab Nafahat ala Syarah al-Waraqat, yaitu karya Imam Haramain Abdul Malik Al-Juwaini. Nah, kitab ini menerangkan tentang usul fikih. Dan juga termasuk kitab karangan beliau yaitu kitab Al-Jauhar An-Naqiyah fi Al-Amali Ajabiyah, kitab yang menerangkan tentang ilmu mikot. Termasuk lagi kitab karangan beliau adalah kitab Rodoh Husab fi Amali Ilmu Hisab, menerangkan tentang ilmu matematika. Dan juga kitab karangan beliau yaitu bernama kitab Ad-Dalilul Masmu, kitab yang menerangkan tentang hukum pembagian harta pusaka dan lain-lain. Nah, tadi dikatakan bahwasanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Mekah juga berguru dengan Syekh Mahfud Termas. Nah, ini juga perlu sampean ketahui bahwasanya Syekh Muhammad Mahfud ini adalah termasuk anak laki-laki dari Abdullah At-Tirmidzi atau yang populer disebut dengan Syekh Mahfud Termas. Nah, dialah ulama Jawa paling berpengaruh pada zamannya. Syekh Muhammad Mahfud Termas itu lahir di Termas, Pacitan, Jawa Timur, yaitu pada tanggal 12 Jumadil Ula tahun 1285 Hijriah atau bertepatan yaitu tanggal 31 Agustus tahun 1868 Masehi. Dan beliau bermukim di Mekah sampai beliau wafat pada tanggal 1 Rajab 1338 Hijriah atau bertepatan yaitu tanggal 20 Mei tahun 1920 Masehi. Nah, dalam kitab Muhibah Silfadli jilid keempat, yang mana kitab tersebut merupakan salah satu karya beliau, di sana dikatakan beliau pada masa mudanya itu banyak menimba ilmu kepada ayahnya sendiri, yaitu Syekh Abdullah bin Abdul Manan At-Tarmasi. Nah, merasa haus akan ilmu dan setelah banyak belajar kepada ayahnya, akhirnya Syekh Muhammad Mahfud Termas itu kemudian memilih merantau yaitu ke Semarang untuk belajar kepada Kiai Muhammad Sholeh Darat. Nah, sedangkan guru utama beliau yang paling banyak mengajarnya
berbagai ilmu secara keseluruhan, yaitu Said Abi Bakar bin Said Muhammad Asato, itu pengarang kitab I'anatul Thalibin, sarah dari kitab Fathul Mu'in. Nah, dalam menulis konon Syekh Mahfud Termas itu ibarat sungai yang airnya itu terus mengalir tanpa henti. Nah, Gua Hira yang mana dulu gua ini adalah tempat Nabi Muhammad SAW itu menerima wahyu. Gua Hira itu menjadi tempatnya mencari inspirasi. Dia itu biasa menghabiskan waktunya di gua tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyunya yang pertama itu. Nah, kecepatan Mahfud dalam menulis kitab itu juga boleh dibilang istimewa. Nah, kabarnya kitab Manhaj Ad-Dawi An-Nazar beliau selesaikan dalam 4 bulan 14 hari. Lah, Mahfud itu mengatakan bahwasanya kitab ini ditulis ketika berada di Mina dan Arafah. Nah, kitab karangan beliau antara lain yaitu kitab Asyiqayatul Mardiyah fi Asamil Kutubil Fiqhiyah li Ashabinas Syafi'iyah Muhibazi Dzil Fadli Anasarah Al-Alamah Ibnu Hajar, itu kitab Muqaddimah Bafadl. Masuk lagi yaitu kitab Kifayatul Mustafid Lima Alaminal Asanid Mansad Jawin Nador Fi Sarhi Mangzumati Ilmi Athar. Lah, yang menarik, kitab-kitab karangan Syekh Mahfud Termas itu tidak hanya dipergunakan oleh hampir semua penduduk pondok pesantren di Indonesia, tapi banyak pula yang dipakai sebagai literatur wajib pada beberapa perguruan tinggi di Timur Tengah, misalnya yaitu di Maroko, Arab Saudi, Irak, dan negara lainnya. Bahkan sampai sekarang di antara kitab-kitabnya masih ada yang dipakai dalam pengajian di Masjidil Haram. Nah, dalam sebuah riwayat itu dikatakan bahwa karangan Syekh Mahfud Termas itu mencapai lebih dari 20 karangan. Nah, mengingat karyanya yang bermacam-macam itu tidak berlebihan, kiranya jika Syekh Yasin Al-Fadani, itu ulama Makkah asal Padang, Sumatera Barat, yang berpengaruh pada tahun 1970-an, itu menjuluki Mahfud At-Tarmasi itu Al-Alamah, Al-Muhaddis, Al-Musnid, Al-Faqih, Al-Usul, dan Al-Muqri. Nah, beliau itu wafat di Mekah tanggal 1 Rajab, itu sesaat sebelum adzan maghrib dari hari Ahad malam Senin tahun 1336 Hijriah atau bertepatan tahun 1920 Masehi. Nah, jenazah beliau itu diantar banyak orang dan dimakamkan di pemakaman Al-Mala. Beliau meninggalkan satu anak, yakni Kiai Muhammad bin Mahfud. Nah, semoga Allah merahmati beliau, amin. Nah, sekarang meneruskan tentang sejarahnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi sepulang dari Mekah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu mendirikan pondok pesantren yaitu Tubuh Ireng. Tepatnya itu pada tanggal 26 Rabiul Awal tahun 1317 Hijriah
atau bertepatan tahun 1899 Masehi, dengan murid pertamanya yaitu sebanyak 28 santri. Nah, pada tahun 1925 Masehi, beliau turut serta mengirimkan delegasi ke Arab Saudi yang dikenal dengan Komite Hijaz. Ya, Komite Hijaz. Nah, yaitu berawal dari Komite Hijaz inilah akhirnya didirikan Jamiah Nahdlatul Ulama, yaitu pada tanggal 16 Rajab tahun 1344 Hijriah atau bertepatan dengan 1 Januari 1926 Masehi di Surabaya. Nah, di dalam jamiah tersebut Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu menjabat sebagai Rais Akbar hingga akhir hayatnya. Nah, di kemudian hari jabatan Rais Akbar itu diganti dengan nama Rais Am. Nah, perlu saya ketahui, Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari itu beliau wafat pada tanggal 7 Ramadan tahun 1366 Hijriah. Nah, beliau itu dimakamkan di belakang pesantren Tebu Ireng dan meninggalkan sejumlah karya dalam beberapa bidang ilmu, antara lain yaitu kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, Risalah At-Tauhidiyah, dan juga Al-Qalaid Bima Yajibu Min Al-Aqaid, yaitu fan tauhid atau ilmu kitab yang menerangkan tentang ilmu tauhid. Nah, dalam bidang akhlak beliau yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya, menulis kitab Adab Al-Muta'alim wal Muta'alim, yaitu suatu kitab yang memaparkan kode etik seorang ulama dan pelajar, serta masih banyak lagi karya-karya yang lain. Nah, sekarang tokoh-tokoh NU atau Nahdlatul Ulama yang ketiga yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Nah, Kiai Wahab Hasbullah ini beliau lahir pada bulan Maret tahun 1988 Masehi, yaitu di Tambak Beras, Jombang. Nah, selama 20 tahun Kiai Wahab itu mendalami agama di berbagai pesantren. Pernah beliau itu belajar di Langitan Tuban, Mojosari Nganjuk, Tawangsari Sepanjang, Branggan Kediri, Syekhuna Khalil Bangkalan, Tebu Ireng Jombang, dan Mekah Al-Mukarramah. Nah, setelah menyelesaikan studi di berbagai pondok pesantren, Kiai Haji Kiai Wahab itu mendirikan Syarikat Islam cabang Mekah pada tahun 1914 Masehi. Nah, selain itu beliau itu juga mendirikan perguruan pendidikan di kawasan Gang 4 Surabaya dengan nama yaitu Nahdlatul Wathon pada tahun 1916 Masehi. Nah, 2 tahun kemudian beliau itu meresmikan Madrasah Taswirul Afkar yang terletak di kawasan Ampel Suci pada tahun 1918 Masehi. Madrasah itu awalnya merupakan perkumpulan anak-anak muda, yaitu sebagai forum diskusi. Kiai Wahab itu adalah seorang tokoh yang sangat dinamis, lincah, pantang menyerah, dan banyak akal. Nah, beliau itu bisa bergaul dengan berbagai macam tokoh pergerakan. Nah, sebagai ketua cabang SI yaitu Syarikat Islam Mekah, beliau itu sering berhubungan dengan
Hus Cokro Aminoto yang pemikirannya itu banyak mengarah pada politik. Nah, di Madrasah Nahdlatul Wathon beliau itu bergaul dengan Kiai Haji Mas Mansur yang merupakan tokoh Muhammadiyah. Nah, di Madrasah Tafkir Al-Afkar, Kiai Wahab itu bergaul dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan Ahyad, yaitu seorang tokoh NU yang juga salah satu pendiri MIAI. Nah, pada tahun 1925 Kiai Wahab itu bersama dengan Syekh Ghonaim Al-Misri dan juga Kiai Haji Dahlan Abdul Qadir, yaitu mahasiswa NU yang tinggal di Mekah, itu menemui Raja Ibnu Saud di Mekah, yaitu sebagai utusan Jamiah Nahdlatul Ulama. Tim yang terkenal dengan sebutan yaitu Komite Hijaz ini bertujuan untuk melobi pemerintah kerajaan Arab Saudi agar apa? Agar ajaran bermadhab itu tetap dijamin di tanah haram. Nah, misi itu akhirnya berhasil diemban dengan baik. Raja Saud menyetujui permintaan itu. Nah, Kiai Wahab pula yang memprakarsai adanya tradisi jurnalistik di kalangan NU, yaitu dengan mendirikan majalah tengah bulanan, yaitu majalahnya bernama yaitu Suara Nahdlatul Ulama. Nah, majalah itu dipimpin oleh Kiai Haji Wahab sendiri dari Surabaya dan mampu bertahan hingga 7 tahun. Nah, majalah itu akhirnya berganti nama yaitu menjadi Berita Nahdlatul Ulama. Nah, saat dipimpin oleh Kiai Haji Mahfud Siddiq. Nah, siapa sih Kiai Haji Mahfud Siddiq? Perlu saya mengetahui bahwasanya Kiai Haji Mahfud Siddiq itu adalah putra sulung dari Kiai Siddiq dari ibu Nyai Hajah Zakiyah, yaitu Nyai Maryam binti Kiai Haji Yusuf. Nah, beliau itu adalah kakak kandung dari Kiai Haji Ahmad Siddiq yang hidupnya yaitu sekitar tahun 1926 hingga 1991. Nah, ibunda beliau itu meninggal dunia di saat beliau berusia 24 tahun. Dan 4 tahun kemudian disusul yaitu meninggalnya sang ayahanda. Nah, tentang agama Islam, beliau itu mencontoh apa yang dilakukan oleh ayahnya. Ayah beliau itu adalah sosok yang tegas dan sangat ketat, terutama dalam hal sholat berjamaah. Beliau itu dikenal berwatak sabar, tenang, dan sangat cerdas. Nah, beliau juga kiai yang suka berpenampilan najis dan rapi. Wawasan berpikirnya itu amat luas dan modern, baik dalam ilmu agama maupun pengetahuan umum. Nah, beliau itu pernah nyantri di pesantren Tebu Ireng Jombang, Jawa Timur, yaitu di bawah pengajaran Kiai Haji Hasyim Asy'ari di masa remajanya. Nah, beliau adalah seorang aktivis. Jadi beliau itu merupakan seorang aktivis dan organisatoris yang sangat piawi. Beliau adalah ketua Tangfidah PBNU, Rois Am PBNU, perumus konsep Mabadi Khaira Ummah, perintis gerakan
Muawanan, pemimpin majalah berita Nahdlatul Ulama. Nah, beliau juga seorang kiai yang pertama kalinya menulis buku ijtihad dan taklid untuk rekonsiliasi. Itulah Kiai Haji Mahfudz Shiddiq. Jadi majalah itu tadi berganti nama menjadi Berita Nahdlatul Ulama saat dipimpin oleh Kiai Haji Mahfudz Shiddiq dan Abdullah Ubaid sebagai wakilnya. Nah, ketika yaitu cikal bakal Ansor mulai mengenalkan seragam barunya dalam Muktamar Menes Banten 1938 Masehi, para kiai sepuh itu menolak seragam tersebut. Sebab apa? Sebab seragam yang dipakai itu adalah celana panjang, dasi, kopiah, dan tanda bintang di pundak. Nah, persoalan yang paling utama adalah dasi. Kenapa? Karena dasi itu dinilai menirukan busana non-muslim yang menjajah bangsa Indonesia. Nah, di sisi lain ada usulan agar Kongres itu digabung saja dengan Muktamar NU. Namun usulan itu ditolak hingga gesekan dan ketidakcocokan antara kiai muda dan kiai sepuh mulai nampak. Nah, pada saat itulah Kiai Wahab itu diminta nasihatnya mengenai masalah yang terjadi di antara kiai muda dan kiai sepuh. Kemudian Kiai Wahab naik ke forum untuk menyampaikan nasihatnya soal tidak setujunya kaum sepuh terhadap tidak boleh berlangsung terus. Kenapa? Sebab kalau dibiarkan tak akan ada habisnya. Ada contoh menarik tentang ini. Dulu para sahabat Rasulullah SAW sewaktu melawan orang-orang Persia, masing-masing pihak tak ada yang berani memulai peperangan ini. Kenapa? Karena kuda para sahabat itu belum pernah mengenal gajah yang menjadi kendaraan perang tentara Persia. Sehingga ketika perang akan dimulai, kuda-kuda tunggangan itu berbalik. Nah, begitu juga gajah-gajah orang Parsi. Keduanya sama-sama takut. Kenapa? Karena belum saling mengenal saja. Tapi setelah para sahabat membeli gajah, kemudian dikenakan pada kuda-kuda yang terlatih untuk perang, maka lama-lama kuda tidak takut lagi. Nah, setelah itu mereka berangkat perang dan berhasil menaklukkan tentara Persia. Nah, dengan nasihat yang jitu dari Kiai Wahab, akhirnya rukunlah kedua kelompok ini. Akhirnya mereka sepakat untuk menggabungkan Kongres dengan Muktamar NU. Nah, Kiai Haji Abdul Wahab Asfullah itu adalah tokoh yang banyak berjasa bagi bangsa, agama, dan negara. Nah, jasa beliau tak dapat diukur, apalagi hanya dalam tulisan. Beliau termasuk penggagas berdirinya Jamiah Nahdlatul Ulama, yaitu bersama Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1926 Masehi. Nah, di masa Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjabat sebagai Rais Akbar Jamiah Nahdlatul Ulama, Kiai Wahab itu menjabat sebagai Khatib Am PBNU.
Nah, sepeninggal Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1945 Masehi, jabatan Rois Akbar itu ditiadakan dan diganti menjadi Rois Am. Nah, sekaligus Kiai Wahab yang menjadi orang pertama yang menduduki jabatan itu hingga wafatnya, yaitu pada tahun 1971 Masehi. Nah, selanjutnya Kiai Bisri Sansuri, yaitu adik iparnya, menggantikan posisi Kiai Wahab setelah beliau wafat. Nah, Kiai Wahab pada waktu hidupnya itu dikenal sebagai seorang ulama yang ahli diskusi. Nah, dalam suatu pertemuan Rois Suriah PBNU, beliau itu berdebat sengit dengan Kiai Bisri Sansuri, yaitu membahas sebuah yayasan di Semarang yang mengurusi ibadah haji. Nah, Kiai Bisri menyatakan hal tersebut itu tidak diperbolehkan secara kacamata fikih. Nah, sedangkan Kiai Wahab memperbolehkannya. Akhirnya Kiai Wahab mengatakan, fikih iku lek rupek ya di okeh-okeh. Artinya apa? Fikih itu kalau sempit ya diusahakan longgar. Nah, hal itu terdengar sebagai guruan, tapi sebenarnya yaitu menyimpan makna filosofi yang tinggi, yakni terkait dengan salah satu kaidah fikih yang masyhur, idza toko al-amru itasa. Idza toko al-amru itasa. Nah, dalam bidang ekonomi, Kiai Wahab itu mempelopori berdirinya Syirkah Inan Murabahah Nahdlatul Tujar, itu pada tahun 1918 Masehi. Nah, tujuannya yaitu adalah membangun kerjasama dalam bidang perekonomian. Tapi karena mayoritas mayoritas umat Islam Indonesia itu adalah petani, maka kegiatannya itu lebih mengutamakan bidang pertanian. Itulah tokoh-tokoh NU yang nomor 3. Nah, sekarang tokoh NU yang nomor 4 yaitu Kiai Haji Bisri Sansuri. Perlu saya mengetahui bahwasanya Kiai Haji Bisri Sansuri itu lahir di desa Tayu, Pati, Jawa Tengah, itu pada tanggal 28 Dzulhijjah tahun 1304 Hijriah, atau bertepatan yaitu tanggal 18 September tahun 1886 Masehi. Nah, beliau lahir dari keluarga penganut tradisi keagamaan yang sangat kuat, yang menurunkan ulama-ulama besar dalam beberapa generasi. Nah, pada usia 7 tahun, Kiai Bisri Sansuri itu belajar ilmu agama kepada Kiai Soleh, yaitu di desa kelahirannya. Nah, kemudian belajar kepada Kiai Haji Abdul Salam, yaitu di desa Kajen. Lalu pindah lagi ke pesantren Kasingan, Rembang, yaitu untuk belajar kepada Kiai Khalil Harun. Setelah itu dilanjutkan lagi pada Kiai Soeb, yaitu di pesantren Saram. Nah, menjelang usia 15 tahun, Kiai Bisri itu belajar kepada Syekhuna Khalil Demangan Bangkalan. Nah, Kiai Bisri itu juga melakukan tradisi nyantri keliling, santri keliling, yaitu dengan menuntut ilmu di pesantren Tebu Ireng
Itu selama 6 tahun di bawah asuhan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, lalu beliau pindah lagi ke Mekah selama 2 tahun. Nah, setelah kembali dari Mekah, Kiai Bisri itu menetap di Jombang karena menikah dengan adik Kiai Haji Wahab Hasbullah. Dan di kota itulah akhirnya beliau mendirikan pondok pesantren, yaitu yang bernama Mambaul Ma'arif Denanyar. Jadi banyak sekali jasa Kiai Bisri yang telah diberikan untuk NU atau Nahdlatul Ulama, untuk bangsa dan umat Islam. Nah, antara lain Kiai Bisri itu termasuk salah seorang kiai yang hadir pada pertemuan tanggal 31 Januari 1926 Masehi di Surabaya, yaitu saat para ulama mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama atau NU. Nah, beliau duduk sebagai akwan atau anggota suriah dalam susunan PBNU pertama pada saat itu. Nah, pada masa perjuangan kemerdekaan, beliau itu bergabung dalam barisan Sabilillah dan menjabat kepala staf Markas Besar Ulama Jawa Timur atau MBODI, yang kantornya yaitu berada di belakang pabrik paku Waru Sidoarjo. Nah, sejak Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat, yaitu pada tahun 1947 Masehi, jabatan Rois Akbar itu dihapus dan diganti dengan Rois Am. Nah, posisi itu dipegang oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Bisri Sansuri ditetapkan sebagai wakilnya. Nah, tahun 1971 Masehi, beliau itu menggantikan Kiai Haji Wahab sebagai Rois Am hingga akhir hayatnya. Nah, dalam sejarah kelahiran NU, Kiai Haji Bisri Sansuri itu dikenal sebagai pendamping ulama Kiai, sebagai pendamping utama Kiai Haji Wahab Hasbullah. Nah, Kiai Bisri itu berperan sebagai penghubung antara Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, pada saat para ulama pondok pesantren itu berkumpul di Kertopaten Surabaya, yaitu pada tanggal 16 Rajab tahun 1344 Hijriah atau bertepatan yaitu tanggal 31 Januari tahun 1926 Masehi, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu belum kunjung hadir. Padahal tanpa kehadiran beliau, rencana mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama itu bagi para ulama pesantren akan mengalami kegagalan. Nah, karena itu Kiai Haji Bisri Sansuri itu diminta tolong untuk menjemput Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ke Tebu Ireng Jombang. Nah, pilihan itu didasarkan pada pengalaman bahwa beliaulah satu-satunya ulama yang dapat meyakinkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Memang setiap kali jika muncul gagasan ulama pesantren yang belum memperoleh restu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, maka Kiai Bisri diminta untuk mengadakan pendekatan, dan pendekatan yang beliau jalankan itu selalu berhasil. Nah, dari uraian di atas tadi, maka jelaslah bahwa Kiai Bisri Sansuri itu memiliki peranan yang sangat menentukan dalam kelahiran Nahdlatul Ulama. Nah, selain itu, pada susunan pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU,
Yang pertama, beliau itu duduk sebagai A'wan Suriah. Nah, demikianlah secara singkat Kiai Haji Bisri Sansuri. Nah, semoga beliau selalu mendapat limpahan rahmat dan balasan yang tak terkira di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sekarang tokoh NU yang nomor 5 siapa? Yaitu Kiai Haji Raden Asnawi. Kiai Haji Raden Asnawi. Nah, Kiai Haji Raden Asnawi itu adalah putra yang pertama dari Haji Abdullah Husnin. Jadi putra pertama dari Haji Abdullah Husnin, yaitu seorang pedagang konveksi yang tergolong besar di Kudus pada waktu itu. Nah, sedang ibunya yaitu bernama Al-Sarbinah. Nah, Kiai Haji Raden Asnawi itu lahir di kampung Ndamaran, Kudus pada tahun 1281 Hijriah, yaitu kurang lebih 1861 Masehi. Nah, beliau itu termasuk keturunan ke-14 dari Sunan Kudus, yaitu Raden Ja'far Shadiq, dan keturunan ke-5 dari Kiai Haji Mutamakin, yaitu seorang wali yang memiliki karamah di desa Kajen, Margoyoso, Pati yang hidup pada zaman Sultan Agung Mataram. Nah, sejak kecil beliau itu diajari oleh orang tuanya sendiri, yaitu terutama dalam mengaji Al-Quran. Nah, setelah berusia 15 tahun, beliau diajak oleh orang tuanya yaitu ke Temanggung, beliau setelah berumur 15 tahun, beliau itu diajak oleh orang tuanya ke Tulungagung, yaitu di daerah Jawa Timur, untuk mengaji sambil belajar berdagang. Nah, sesudah mendapat asuhan dan didikan dari orang tuanya, beliau kemudian mengaji di pondok pesantren Tulungagung, yaitu sebelum pergi haji. Beliau berguru kepada Kiai Haji Irsyad Naib Mayen Jepara. Selama di Mekah, beliau berguru antara lain yaitu kepada Kiai Haji Soleh Ndarat Semarang, Kiai Haji Mahfud Termas, dan Said Umar Sato. Nah, sewaktu umur 25 tahun, beliau itu menunaikan ibadah haji yang pertama. Nah, sepulang ibadah haji ini, beliau mulai mengajar dan menyebarluaskan agama. Nah, antara lain yaitu pada setiap hari Jumat Pahing, sesudah sholat subuh, beliau itu mengajar ilmu tauhid, yaitu di Masjid Muria, Masjid Sunan Muria, yang berjarak yaitu 18 km dari Kudus, yaitu dengan jalan kaki. Beliau berkeliling di masjid-masjid sekitar kota bila melakukan sholat subuh. Nah, kira-kira umur 30 tahun, beliau itu diajak oleh ayahnya pergi haji yang kedua, yaitu dengan niat untuk bermukim di tanah suci. Nah, di saat-saat melakukan ibadah haji, ayahnya itu pulang ke rahmatullah atau meninggal dunia. Meskipun demikian, niat bermukim itu tetap diteruskan, yaitu selama 20 tahun. Nah, pada waktu bermukim di Mekah, beliau itu pernah mengadakan tukar pikiran dengan salah seorang ulama besar mufti Mekah, yaitu yang bernama Syekh Ahmad Khatib Minangkabau.
Nah, tentang apa? Tentang beberapa masalah keagamaan. Nah, pembahasan ini dilakukan secara tertulis, yaitu dari awal masalah hingga akhir masalah, meskipun tak memperoleh kesepakatan pendapat antara keduanya. Nah, karena itu beliau bermaksud ingin memperoleh fatwa dari seorang mufti di Mesir. Maka semua catatan baik dari tulisan beliau dan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau tersebut dikirim ke alamat Said Hussein Bik, yaitu seorang mufti di Mesir. Tapi mufti Mesir itu tidak sanggup memberi fatwa. Nah, melihat tulisan dan jawaban beliau terhadap tulisan Syekh Ahmad Khatib itu, tertariklah hati Said Hussein Bik, yaitu untuk berkenalan dengan beliau. Karena belum kenal, maka mufti Mesir itu meminta bantuan Syekh Hamid Manan untuk diperkenalkan dengan Kiai Haji Asnawi Kudus. Nah, akhirnya disepakati waktu perjumpaannya, yaitu sesudah sholat Jumat. Nah, oleh Syekh Hamid Manan, maksud ini itu diberitahukan kepada beliau dan diatur agar beliau nanti yang melayani mengeluarkan jamuan. Sesudah sholat Jumat, datanglah Said Hussein Bik ke rumah Syekh Hamid Manan, dan beliau sendiri yang melayani mengeluarkan minuman. Nah, sesudah bercakap-cakap, bertanyalah tamu itu, Fin Asnawi, maksudnya apa? Di mana Asnawi? Asnawi, hadza huwa, maksudnya apa? Asnawi, inilah dia. Nah, sambil menunjuk kepada Kiai Haji Raden Asnawi yang sedang duduk di pojok ruangan sambil mendengarkan percakapan tamu untuk tuan rumah, ya, percakapan tamu dengan tuan rumah. Nah, setelah ditunjukkan, mufti segera berdiri dan mendekati beliau seraya membuka kopiah dan diciumlah kepala beliau sambil berkenalan. Nah, kata Mufti Said Hussein Bik kepada Syekh Hamid Manan, sungguh saya telah salah sangka setelah berkenalan dengan Asnawi. Saya mengira tidaklah demikian, melihat jasmaniahnya yang kecil. Nah, pada tahun 1924 Masehi, beliau itu ditemui oleh Kiai Abdul Wahab Hasbullah Jombang. Tujuannya apa? Yaitu untuk bermusyawarah dalam membuat benteng pertahanan ajaran Aswaja. Akhirnya beliau menyetujui gagasan Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan selanjutnya bersama-sama dengan para ulama yang hadir di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau bertepatan tanggal 31 Januari 1926 Masehi, mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama atau yang disingkat NU. Nah, pada zaman penjajahan Belanda, beliau itu sering mendapat hukuman denda. Kenapa? Karena pidatonya yang mempertahankan kesucian Islam serta menanamkan nasionalisme terhadap umat Islam baik di Kudus maupun di Jepara. Nah, pada zaman penjajahan Jepang, Kiai Haji Asnawi itu pernah dituduh menyimpan senjata api, sehingga rumah dan pondok beliau itu dikepung oleh tentara Dai Nippon. Nah, akhirnya beliau dibawa ke markas Kempetai di Pati. Nah, hari Sabtu Kliwon, yaitu tanggal 25 Jumadil Akhir tahun 1378 Hijriah,
itu bertepatan tanggal 26 Desember tahun 1959 Masehi, itu tepatnya jam 3 sebelum fajar, beliau dipanggil ke haribaan Allah. Kiai Haji Raden Asnawi, seorang ulama besar dan salah seorang pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, wafat di dalam usia 98 tahun. Itulah biografi singkat Kiai Haji Raden Asnawi. Semoga beliau selalu mendapat limpahan rahmat dan semoga Allah SWT meninggikan derajat beliau di surga. Amin. Nah, sekarang tokoh NU yang nomor 6 yaitu Kiai Haji Ridwan Abdullah. Perlu saya mengetahui bahwasanya Kiai Haji Ridwan Abdullah itu beliau lahir di Bubutan, Surabaya pada tanggal 1 Januari 1884 Masehi. Nah, beliau itu termasuk putra Kiai Haji Abdullah. Setelah menamatkan sekolah dasar atau SD, Kiai Haji Ridwan Abdullah itu nyantri di beberapa pondok pesantren di Jawa dan Madura. Nah, antara lain yaitu Pondok Pesantren Buntet Cirebon, Pondok Pesantren Siwalan Panji Buduran Sidoarjo, dan Pondok Pesantren Kademangan Bangkalan Madura. Nah, Kiai Haji Ridwan Abdullah itu beliau dikenal sebagai kiai yang dermawan. Nah, setiap anak yang berangkat mondok dan sowan ke rumah beliau, selain diberi nasihat juga diberi uang. Padahal beliau sendiri itu tidak tergolong orang kaya. Nah, selain itu beliau dikenal sebagai ulama yang memiliki keahlian khusus di bidang seni lukis dan seni kaligrafi. Kiai Haji Ridwan Abdullah itu diberi gelar Kiai Keliling. Maksudnya apa? Maksudnya kiai yang menjalankan kewajiban mengajar dan berdakwah dengan keliling, yaitu dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, biasanya Kiai Haji Ridwan Abdullah itu mengajar dan berdakwah pada malam hari. Nah, tempatnya itu berpindah-pindah dari satu kampung ke kampung lainnya dan dari suro ke suro yang lainnya. Nah, daerah-daerah yang secara rutin menjadi tempat beliau mengajar itu adalah Kampung Kawatan, Tembok, dan Sawahan. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, Kiai Haji Ridwan Abdullah itu ikut bergabung dalam barisan Sabilillah. Nah, pengorbanan Kiai Haji Ridwan Abdullah tidaklah sedikit. Seorang putranya yang menjadi tentara peta, yaitu tentara pembela tanah air, itu gugur atau meninggal dunia di medan perang. Nah, pada tahun 1948 Masehi, beliau Kiai Haji Ridwan Abdullah itu ikut berperang mempertahankan kemerdekaan RI atau Republik Indonesia, dan pasukannya terpukul mundur sampai ke Kenjumbang. Nah, nama Kiai Haji Ridwan Abdullah tidak bisa dipisahkan dari sejarah pertumbuhan dan perkembangan Jamiah Nahdlatul Ulama atau yang disingkat NU. Nah, pada tanggal 12 Rabiul Tsani tahun 1346 Hijriah, yaitu bertepatan dengan tanggal 9 Oktober tahun 1927, itu diselenggarakan Muktamar NU kedua di Surabaya. Nah, muktamar itu berlangsung di Hotel Peneleh. Nah, pada saat itu
peserta muktamar dan seluruh warga Surabaya tertegun melihat lambang NU yang dipasang tepat pada pintu gerbang hotel. Nah, lambang yang diciptakan oleh Kiai Haji Ridwan Abdullah itu masih asing. Kenapa? Karena baru pertama kali ditampilkan. Nah, untuk mengetahui arti lambang NU dalam muktamar NU kedua itu diadakan majelis khusus. Nah, sidang tersebut itu dipimpin oleh Kiai Haji Raden Adnan dari Solo, Jawa Tengah. Nah, dalam majelis ini pemimpin sidang itu meminta kepada Kiai Haji Ridwan Abdullah untuk menjelaskan arti lambang Nahdlatul Ulama. Nah, secara rinci Kiai Haji Ridwan Abdullah menjelaskan dari semua isi yang terdapat dalam lambang NU itu. Belum menjelaskan bahwasanya lambang tali itu adalah lambang agama. Nah, tali yang melingkari bumi di dalam lambang NU itu melambangkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam kaum muslimin seluruh dunia. Nah, adapun gambar untaian tali yang berjumlah 99 itu melambangkan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Nah, adapun gambar bintang besar yang berada di tengah bagian atas itu melambangkan Nabi Muhammad SAW. 4 bintang ke samping, itu kan ada gambar 4 bintang ke samping, kiri dan kanan itu melambangkan Khulafaur Rasyidin, yaitu Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali. Dan 4 bintang di bagian bawah itu melambangkan madhab Al-Arba'ah, yaitu 4 madhab. Siapa saja? Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Syafi'i. Nah, sedangkan jumlah semua bintang yang 9 itu melambangkan Wali Songo, Wali 9. Nah, setelah mendengarkan penjelasan Kiai Haji Ridwan Abdullah, seluruh peserta majelis itu sepakat untuk menerima lambang itu. Nah, kemudian pada muktamar kedua Nahdlatul Ulama, anggota muktamar itu memutuskan lambang itu sebagai lambang Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Ridwan Abdullah itu juga menjelaskan bahwa sebelum menggambar lambang NU terlebih dahulu dilakukan sholat istikharah, yaitu meminta petunjuk kepada Allah SWT. Nah, hasilnya itu beliau bermimpi melihat sebuah gambar di langit yang biru jernih. Nah, bentuknya persis dengan gambar lambang NU yang kita lihat sekarang itu. Nah, setelah mendengar penjelasan Kiai Haji Ridwan Abdullah, Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu merasa puas. Kemudian beliau mengangkat kedua tangan sambil berdoa. Nah, setelah itu beliau berkata, mudah-mudahan Allah mengabulkan harapan yang dimaksud di lambang Nahdlatul Ulama. Nah, Kiai Haji Ridwan Abdullah itu beliau wafat pada tahun 1962 Masehi pada umur 78 tahun. Nah, beliau dimakamkan di pemakaman Tembok Surabaya. Nah, Kiai Haji Wahab Hasbullah
yaitu pendiri NU, Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz, pencipta nama NU, dan Kiai Haji Ridwan Abdullah, yaitu pencipta lambang NU, dikenal sebagai tiga serangkai NU. Semoga limpahan rahmatnya Allah itu selalu terlimpahkan kepada beliau, dan semoga apa yang menjadi harapan para ulama yang tergambar di dalam lambang NU itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan sekarang tokoh NU yang nomor 7, yaitu Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Perlu saya ketahui bahwasanya Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim itu adalah merupakan putra kelima dari pasangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Nyai Nafiqah binti Kiai Ilyas. Anak lelaki pertama dari 10 bersaudara ini lahir pada hari Jumat Legi, Rabiul Awal tahun 1333 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 1 Juni tahun 1914 Masehi, ketika di rumahnya sedang ramai dengan pengajian. Nah, Kiai Haji Abdul Wahid itu mempunyai otak sangat rajin dan cerdas. Pada usia kanak-kanak ia itu sudah pandai membaca Al-Quran, bahkan sudah khatam Al-Quran ketika masih berusia 7 tahun. Nah, pada usia 13 tahun beliau itu dikirim ke Pondok Siwalan Panji, yaitu sebuah pesantren tua di Sidoarjo. Nah, ternyata di sana ia itu hanya bertahan sebulan, hanya bertahan satu bulan. Nah, dari Siwalan beliau akhirnya pindah ke Pondok Pesantren Lirboyo Kediri yang diasuh oleh Kiai Haji Makrus Ali ketika itu. Nah, sepulang dari Pondok Pesantren Lirboyo, Kiai Haji Abdul Wahid itu tidak meneruskan belajarnya di pesantren lain, tetapi beliau memilih tinggal di rumah. Nah, selama berada di rumah, semangat belajarnya itu tidak pernah padam, terutama yaitu belajar secara otodidak atau belajar sendiri. Nah, pada usia 15 tahun yaitu sudah mengenal huruf Latin dan menguasai bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Nah, tanggal 19 April tahun 1953 Masehi itu merupakan hari berkabung. Waktu itu hari Sabtu, yaitu tepatnya tanggal 18 April, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim itu mengalami kecelakaan. Itu ketika beliau bermaksud pergi ke Sumedang dengan tujuan yaitu untuk menghadiri rapat Nahdlatul Ulama atau NU. Nah, pada pukul 10.30 hari Ahad tanggal 19 April tahun 1953 Masehi, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam usia 39 tahun. Nah, berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 206 tahun 1964 tanggal 24 Agustus 1964 Masehi, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim itu ditetapkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Nah, mengingat jasa-jasanya sebagai pemimpin bangsa Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan rahmat, nikmat, dan karunia yang tak terkira kepada beliau. Amin. Nah, sekarang tokoh NU yang nomor 8, yaitu Kiai Haji Abdullah Ubaid.
Nah, perlu saya mengetahui bahwasanya Kiai Haji Abdullah Ubed itu beliau lahir di Kawatan, Surabaya pada tanggal 4 Jumadil Akhir tahun 1318 Hijriah atau bertepatan yaitu tahun 1899 Masehi. Nah, nama aslinya beliau itu adalah Abdullah. Sedangkan nama Ubed itu diberikan oleh ayahnya, oleh ayah angkatnya. Jadi nama Ubed itu diberikan oleh ayah angkatnya, yaitu yang bernama Kiai Haji Yasin Pasuruan. Nah, Kiai Abdullah Ubed mengawali perjalanan pendidikannya yaitu di Madrasah Al-Khairiyah Ampel, Surabaya. Lalu beliau meneruskan nyantri di Syekhuna Khalil Bangkalan. Nah, setelah selesai beliau melanjutkan nyantri lagi yaitu di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, yaitu kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Nah, ia adalah teman dekat Kiai Haji Mahfudz Siddiq yang kelak menjadi ketua umum PBNU. Nah, Kiai Haji Abdullah Ubed itu adalah seorang tokoh yang gemar berorganisasi. Beliau mahir berpidato di atas podium, pandai berdiskusi, seniman, dan namanya itu selalu melekat di hati anak muda. Beliau adalah salah seorang guru di Madrasah Nahdlatul Wathon bersama Kiai Haji Abdul Wahid Hasbullah, bersama Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Mas Mansur. Nah, semangatnya yang tinggi dalam berorganisasi itu mendorong dirinya untuk mendirikan organisasi pemuda yaitu yang bernama Subhanul Wathon atau Pemuda Tanah Air di Surabaya. Bersama teman dekatnya yaitu Kiai Haji Thohir Bakri. Nah, Kiai Haji Thohir Bakri itu lahir pada tahun 1908 Masehi di kampung Pabean, Surabaya. Beliau wafat pada tanggal 26 Juli tahun 1959 Masehi. Beliau dimakamkan di pemakaman Tembok, Surabaya. Nah, Kiai Haji Thohir Bakri itu juga merupakan santri Syekhuna Khalil Bangkalan dan Kiai santri Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, melanjutkan sejarah Kiai Haji Abdullah Ubed. Kiai Haji Abdullah Ubed itu juga memiliki keahlian dalam bidang jurnalistik. Beliau itu pernah menjadi sekretaris redaksi majalah Tengah Bulanan, yaitu majalah berita Nahdlatul Ulama. Nah, pada saat itu pemimpin redaksinya yaitu adalah Kiai Haji Mahfudz Siddiq. Nah, pada tahun 1932 Masehi, Kiai Haji Abdullah Ubed itu menjadi ketua Persatuan Pemuda Nahdlatul Ulama atau yang disingkat dengan PPNU di Surabaya. Nah, organisasi ini merupakan cikal bakal gerakan pemuda Ansor. Nah, dalam perjalanannya PPNU menjelma menjadi PNU atau Pemuda Nahdlatul Ulama dan berubah lagi menjadi ANO atau Ansaru Nahdlatul Ulama. Nah, ANO juga memiliki sayap kepaduan bernama BANU atau Barisan Ansaru Nahdlatul Ulama. Barulah dalam Muktamar NU ke-9 yaitu di Banyuwangi yang
dilaksanakan pada tahun 1934 Masehi, resmi diakui masuk ke dalam NU. Kemudian pada tahun 1949 Masehi, namanya berubah lagi menjadi GP atau Gerakan Pemuda Ansor seperti sekarang. Nah, Kiai Haji Abdullah Ubed itu juga terkenal sebagai mubalek, ahli propaganda pada zamannya. Beliau dan teman dekatnya yaitu Kiai Haji Thohir Bakri adalah orang pribumi yang mendapat kesempatan mengisi pengajian rutin di radio. Itu di Radio Nirom, pemilik pemerintah Hindia Belanda. Nah, Kiai Haji Abdullah Ubed itu beliau wafat pada usia 39 tahun. Itu tepatnya pada tanggal 20 Jumadil Akhir tahun 1357 Hijriah atau bertepatan yaitu tanggal 8 Agustus 1938 Masehi. Jenazah beliau itu dimakamkan di Makam Islam Tembok Surabaya. Nah, Kiai Haji Abdullah Ubed itu dikenal sebagai bapak pendiri Gerakan Pemuda Ansor sampai sekarang. Semoga rahmat dan ampun Allah Subhanahu wa taala itu selalu dilimpahkan kepada beliau. Sekarang tokoh NU yang nomor 9 yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Tholha Mansur. Perlu saya mengetahui bahasanya Kiai Haji Tholha Mansur itu beliau lahir pada tanggal 10 September tahun 1930 Masehi di Malang, Jawa Timur. Nah, setiap bulan Ramadan Kiai Haji Tholha Mansur itu mengikuti pengajian di beberapa pondok pesantren. Misalnya yaitu di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Pesantren Lasem Rembang dan sebagainya. Nah, di samping itu beliau juga belajar di SRNU Malang, lalu melanjutkan ke Taman Madya dan Taman Dewasa atau setingkat SLTA. Melanjutkan ke Fakultas Hukum, Ekonomi, Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada sampai pada tanggal 17 Desember 1969 Masehi. Kiai Haji Tholha Mansur itu meraih gelar doktor dari kampus tersebut. Semenjak muda Kiai Haji Tholha Mansur itu memiliki bakat kepemimpinan yang menonjol. Terbukti ketika usia SMP dia itu dipercaya sebagai Sekretaris Umum Ikatan Murid Nahdlatul Ulama atau yang disingkat IMNU untuk wilayah Kota Malang. Nah, anggota organisasi Putra Indonesia, dan anggota pengurus Himpunan Putra Islam Indonesia di Malang pada tahun yang sama juga dipercaya menjadi sekretaris Barisan Sabilillah untuk daerah pertempuran Malang Selatan ya, Malang Selatan, sekaligus menjadi sekretaris bagian penerangan Markas Ulama Jawa Timur atau yang disingkat MODT. Nah, Kiai Haji Tholha Mansur itu adalah pencetus berdirinya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau yang disingkat IPNU atau IPNU ya. Nah, dalam konferensi Ma'arif NU di Semarang yaitu pada tanggal 20 Jumadil Akhir tahun 1373 Hijriah atau bertepatan tanggal 24 Februari tahun 1954 Masehi,
beliau juga tercatat sebagai ketua yang pertama. Bahkan posisi itu terus dipercayakan hingga 3 kali muktamar. Nah, sekarang perlu saya ketahui tujuan didirikan IPNU atau IPNU adalah sebagai wadah himpunan para pelajar dan santri NU, membentuk putra-putra bangsa yang bertakwa kepada Allah SWT, berilmu, berakhlak mulia, dan berwawasan kebangsaan, serta bertanggung jawab atas tegaknya aswaja dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, Kiai Haji Thalha Mansur itu beliau wafat pada tanggal 17 Safar tahun 1406 Hijriah atau bertepatan tanggal 20 Oktober tahun 1986 Masehi, dalam usia 56 tahun. Beliau dimakamkan di Dusun Dongkelan, Taman Tirto, Bantul. Nah, makamnya Kiai Haji Thalha Mansur itu berdekatan dengan makam Kiai Haji Munawir dan Kiai Haji Ali Maksum Kerapiak, Yogyakarta. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan ampunannya kepada beliau. Amin. Sekarang kesimpulan dari keterangan tokoh-tokoh NU mulai dari awal hingga akhir tadi. Kesimpulannya, Nahdlatul Ulama itu adalah sebuah organisasi keagamaan yang lahir dari rahim para ulama yang punya kedalaman ilmu yang sangat luas. Karena yang mendirikan dan yang menyertai jamaah ini adalah para ulama, NU terus dapat beroperasi hingga saat ini. Hal itu juga karena NU selalu berkomitmen untuk menjaga kemurnian ajaran aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah dari unsur-unsur duniawi. Yang terakhir yaitu latihan soal. Pertanyaan yang nomor 1, siapakah pencipta lambang Nahdlatul Ulama? Disebut namanya ya. Yang nomor 2, pertanyaannya nomor 2, bintang besar yang berada di tengah bagian atas bumi itu melambangkan apa? Menurut keterangan tadi. Pertanyaan yang nomor 3, 4 bintang kecil samping kiri dan kanan melambangkan apa? Nomor 4, pertanyaannya nomor 4, jumlah bintang 9 secara keseluruhan yang melingkari lambang NU merupakan simbol apa? Pertanyaan yang nomor 5 atau pertanyaan terakhir, untaian tali berjumlah 99 yang melingkari bumi pada lambang NU merupakan lambang apa? Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.